Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu setia dalam perkara kecil. Mungkin kita sering dengar kata-kata ini, mungkin sudah tidak asing lagi kalau kita membaca ayat ini. Tetapi malam hari ini saya ingin memberikan satu pengertian yang baru tentang ayat di dalam Lukas 16 ayat 10. Saya bacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam nats yang kita baca tadi di atas, kita melihat ada dua hal penting, ada dua hal utama, yaitu tentang setia dan benar. Jika kita membahas tentang kesetiaan dan kebenaran, maka itu adalah sikap atau sifat ilahi dari Yesus Tuhan Allah kita. Karena Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa Dia setia sampai akhir, dan Dia rela mati di atas kayu salib, melakukan atau menjalani apa yang menjadi perintah Allah Bapa untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dan kita juga tahu bahwa di dalam Dia adalah kebenaran. Sehingga tidak salah kalau Yesus berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Karena memang yang ada di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, melalui dua hal utama ini, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita masih hidup dalam dunia. Tentunya saat kita membaca ayat ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, apa itu perkara-perkara kecil? Perkara-perkara kecil jelas adalah perkara-perkara yang mudah, yang gampang kita lakukan, mungkin sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Tinggal apakah kita setia melakukannya atau tidak. Kalau saya disuruh memberi contoh, mungkin saya akan memberikan contoh begini. Perkara yang mudah yang bisa kita lakukan dan mungkin sudah rutin kita lakukan adalah saat kita berdoa, sebelum makan, sebelum tidur. Nah, perkara yang mudah ini apakah dengan setia kita lakukan? Saat perkara yang sederhana ini dengan setia kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempercayakan satu perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar itu apa? Perkara yang lebih besar adalah tanggung jawab yang lebih besar. Sesuatu hal yang mungkin tidak mudah kita jalani. Bahkan untuk melakukannya kita perlu perjuangan ekstra. Kita perlu membayar harga. Kita perlu memberi diri, memberi waktu, mengorbankan kesenangan pribadi supaya perkara yang besar ini bisa kita lakukan. Tanggung jawab yang besar ini bisa kita lakukan. Kalau mungkin, tadi saya berbicara tentang perkara yang kecil, contohnya adalah doa. Yang rutin Bapak Ibu Saudara lakukan. Perkara yang lebih besar dari hal doa adalah kata-kata Tuhan Yesus waktu Dia didampingi oleh ketiga orang muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Kalau kita biasa berdoa 5 menit, 10 menit, perkara mudah mungkin karena kita sudah biasa melakukannya. Tetapi saat kita diberi tanggung jawab untuk bisa berdoa 1 jam, apakah kita bisa melakukannya? Nah, dibutuhkan perjuangan, pengorbanan untuk kita bisa berdoa lebih lama, sampai dengan kita bisa melakukannya dengan rutin, dengan setia, dengan sungguh-sungguh berdoa 1 jam di hadapan Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang Yesus lakukan semasa hidup atau pelayanannya di dalam dunia. Dia berdoa setiap pagi, dia mengajak murid-muridnya berdoa, tetapi murid-muridnya pun tidak sanggup, bahkan tertidur. Nah, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa setia dalam perkara-perkara yang besar. Itulah kesetiaan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang kedua adalah tentang kebenaran. Benar ini memiliki unsur yang mutlak. Di dalamnya ada kejujuran, ada ketulusan, ada keikhlasan. Bagaimana benar dalam perkara kecil? Dalam hal yang sederhana, dalam hal yang mudah. Contohnya dalam kejujuran, apakah kita mau tetap jujur? Ataukah kita bohong-bohong kecil? Ataukah kita melakukan dengan tidak tulus? Ataukah kita melakukan dengan tulus hati? Contohnya saat kita memberi dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu biasa. Tetapi kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, tentunya harus dengan sikap hati yang benar.
Apakah memberi dari yang kita punya pun kita lakukan dengan benar? Itu perkara yang kecil. Tapi kalau kita berbicara tentang perkara yang besar, maka tentu melibatkan pengorbanan juga, melibatkan ketulusan hati. Misalnya kita melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, atau dalam kondisi yang terhimpit, terjepit, sementara kita pun tidak punya harta yang cukup, uang yang cukup, atau apa yang cukup untuk kita bisa membantu mereka. Tetapi justru di dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, kita berusaha membantu mereka. Jadi kita belajar memberi dari kekurangan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, kita lakukan untuk mereka. Nah, itu belajar melakukan hal yang benar dalam perkara yang lebih besar. Tentunya kalau kita berbicara masalah tanggung jawab yang lebih besar, contoh yang paling gampang adalah pada saat kita diberi jabatan, pelayanan, tanggung jawab untuk melayani Tuhan, memimpin kelompok sel mungkin, menjadi pemimpin atau koordinator dalam gereja. Tentu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Apakah kita sungguh-sungguh bisa melakukan itu dengan kebenaran, dengan hati yang tulus dan fokus kepada Tuhan? Kebenaran ini harus diperjuangkan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, karena fokus daripada kebenaran ini adalah tentang Allah. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita melihat bahwa pengharapan kita yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan janjikan pada saat kita setia dan melakukan hal yang benar ini. Wahyu 3 ayat 12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Di dalam Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Mari kita melakukan dua hal penting ini, yaitu setia dalam perkara kecil, dan pasti Tuhan percayakan supaya kita bisa setia dalam perkara yang besar. Lalu kita melakukan hal yang benar dalam perkara kecil, dan saya yakin Allah Bapa akan mempercayakan perkara yang besar supaya kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Saat kita melakukan semua itu dan kita menang, janji Tuhan, kita akan bersama-sama duduk bersama dengan Yesus Kristus di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati malam ini. Selamat istirahat. Haleluya. Amin.